pemirsa, semoga Anda sehat hari ini. Hari ini ruang kita akan hadir selama 1 jam bersama saya Dita Faisal. Dan informasi pertama tentang kecelakaan transportasi di mana satu unit speedboat berpenumpang 15 warga negara Indonesia karam di perairan Tawau, Sabah, Malaysia pada Rabu malam. 2 penumpang ditemukan selamat, 2 orang meninggal dunia, sedangkan 11 penumpang lainnya masih hilang. Pada hari Rabu 8 Februari 2017 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah diperoleh informasi telah terjadi kecelakaan laut yang dialami satu unit speedboat dengan motoris Ansar, warga Malaysia di wilayah perairan antara Batu Payung, Tawau, Sabah, Malaysia dengan wilayah Seine Melayu, Indonesia. Kapal berangkat di Tinagat, Sabah menuju pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Indonesia. Dari 15 penumpang, beberapa di antaranya anak kecil yang hingga kini masih hilang. 2 penumpang berhasil selamat setelah berenang berjam-jam ke pantai dengan menggunakan jaket keselamatan. Penduduk setempat langsung memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian ini ke aparat Malaysia. Kedua penumpang yang merupakan suami istri ini dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. 2 orang penumpang juga ditemukan meninggal, sedangkan 11 penumpang lainnya masih hilang. Kami terima informasi jam 23.07 tanggal 8 Februari 2017 bahwa terjadi laka air di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kapal bermuatan POB 15 orang dengan tujuan dari Teluk Payung dari Tawau menuju Sungai Nyamuk. Operasi penyelamatan masih terus dilakukan sejak jam 6 petang kemarin. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, langsung saja kita bergabung dengan Oktavianto selaku Kepala Seksi Operasi Basarnas Balikpapan. Selamat siang Pak Okta. Pak Okta, ini ada 11 orang yang dinyatakan masih dalam pencarian. Artinya sudahkah ada informasi terkini tentang hasil evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas? Terima kasih Mbak Dita. Dapat kami informasikan untuk musibah kapal karam penumpang dari Pelabuhan Tinaga menuju Seine Nyamuk dinyatakan yang benar. POB 15 orang dari laporan yang diterima dari korban selamat yang saat ini dievakuasi di Rumah Sakit Hospital Tawau. Sedangkan yang terbaru ini sudah total jumlah korban yang dievakuasi adalah 10 orang. 4 dievakuasi oleh pihak SAR gabungan dari Malaysia dan 6 gabungan dari Basarnas dan khusus SAR yang ada di seluruh Indonesia. Baik Pak, artinya kalau misalnya ada 10 orang yang berhasil dievakuasi, berapa pastinya yang saat ini masih dalam tahap pencarian Pak? Apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi? Baik, untuk pencariannya hari ini dan mulai siang ini masih lanjutkan lagi. Masih ada 5 korban yang masih hilang. Kita difokuskan rata-rata korban ditemukan di sekitar perairan Karang-Unarang, Makassar atau sekitar Ambalat. Kemungkinan besar memang arah angin menuju dari utara ke arah selatan mengarah ke negara kita, negara Indonesia. Mudah-mudahan aja ini cuaca seperti ini Bapak membantu kita memudahkan lebih cepat penemuan para korban. Selain tim Basarnas, pihak mana saja Pak yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap 5 orang yang tersisa? Baik, sejak tadi malam selain Basarnas melalui pos SAR Nunukan, kita juga dapat bantuan dari Lanal, ya, mengerahkan juga beberapa KRI untuk membantu pencarian dia di sekitar perairan perbatasan, kemudian dari Pamtas, Satgas Marinir, kemudian dari Polair, KSOP, kemudian dari pihak KNPL Pelayan Seine Nyamuk, kemudian ada dari BNP 33I dan Konsulat Jenderal dari Tawau, Malaysia yang memberikan informasi setiap saat jika kita diminta. Pak Okta, untuk penyelam, ada berapa banyak Pak yang dikerahkan untuk melakukan penyelaman untuk melihat apakah ada korban-korban yang masih tersisa di sana Pak? Baik, untuk kegiatan penyelaman, sementara ini LKP berada di wilayahnya Malaysia. Sesuai aturan kita tetap berkoordinasi, kita tidak bisa langsung ke sana. Jadi pihak Malaysia dulu yang akan mencari. Ketika nanti ada clearance ataupun nanti ada permintaan kita khusus, kita akan serahkan. Penyelaman dilaksanakan jika di posisi koordinat ataupun betul-betul diperiksa dulu, baru akan dilakukan penyelaman. Adakah identitas korban yang bisa dikantongi oleh pihak Basarnas Pak untuk kemudian dirilis ataupun dipublikasikan kepada keluarga yang mungkin salah satunya adalah keluarga yang mengalami kehilangan keluarga? Ya, baru sekitar 5 yang korban yang bisa diidentifikasi. Arti kata pasti datanya bisa tercatat karena ada keluarga di Seine Nyamuk. Sedangkan yang lainnya 2 ada di Malaysia sudah teridentifikasi. Cuma yang meninggal ini rata-rata identitas masih kita coba cari karena posisinya
kemungkinan dia mau barang atau ID card-nya itu ataupun seperti KTP mungkin masih kita cek oleh tim dari DV ataupun dari rumah sakit yang saat ini ngecek kondisi korban. Untuk kapal yang karam ini bisa dipastikan Pak, kapal ini melakukan perjalanan secara legal Pak? Untuk hal itu kita belum pastikan dari Basarnas, fokus saja untuk pencarian pertolongan karena kita mengacu Undang-Undang 20 tahun 2014. Kita fokuskan nanti bagaimana mengevakuasi korban ataupun mencari korban sampai ketemu semuanya. Mungkin nanti untuk teliti ataupun detailnya mungkin dari pihak yang terkait lainnya yang bisa memastikan hal tersebut. Untuk barang-barang yang dibawa di dalam kapal tersebut sudah terlihat Pak, teridentifikasi Pak? Oke, untuk dari laporan kawan-kawan di lapangan juga dari usus yang ada, barang-barang yang terlihat itu rata-rata cuma pecah-pecahannya kardus segala macam. Cuma kita tidak bisa mengidentifikasi itu apakah itu memang dari kapal tersebut. Namun dipastikan memang untuk speedboat ini kan mungkin kubur kecil cuma dipadati dengan 15 orang seperti itu. Untuk posko pengaduan Pak, di mana dipusatkan? Untuk di Balikpapan kah atau di wilayah lainnya? Baik, untuk komando wilayah Kaltim Kaltara pusatnya tadi Balikpapan sebagai pengendali di 2 provinsi. Namun di Nunukan perbatasan kami sudah menggerakkan ada Posar Nunukan dan Posar Tarakan untuk membantu. Dibantu lagi unsur-unsur yang ada lainnya di sana dari TNI Polri, kemudian dari perhubungan dan lain-lainnya untuk membantu ini. Dan juga baru saja diinformasikan 4 korban lagi ditemukan lagi ya, jenis kelamin wanita dengan 4 anak, 3 anak ya, 4 korban yang baru meninggal juga ditemukan dari rekan-rekan juga yang mencari di perairan Karaunarang. Baik Pak, untuk cuaca hingga saat ini masih dinyatakan apakah masih memungkinkan untuk pihak Basarnas ataupun tim penyelamat untuk bisa melakukan evakuasi dan pencarian Pak? Baik, dari laporan di lapangan, informasi kita dapat cuaca cukup cerah ya, cukup bantu. Memang ada sedikit riak-riak dan kemudian juga ada angin yang cukup mengganggu, tapi hanya temporary saja. Namun untuk kita juga waktu kejadian memang wilayah sekitar utara Kalimantan juga memang rawan ketika angin kencang beberapa minggu ini. Memang di kota kita juga musibahnya juga informasi dari korban selamat. Ini akibat angin kencang ya membalikkan perahu mereka, seperti itu informasi dari mereka. Kira-kira sampai berapa lama Pak tim Basarnas akan melakukan proses pencarian terhadap 5 korban tersisa Pak? Baik, sesuai perundangan kita lakukan selama maksimum ya, maksimumnya itu 7 hari sudah perundangan dan nanti kita laksanakan sampai korban ditemukan ataupun nanti ada permintaan ataupun dari request dari pihak lainnya. Terima kasih Pak Octavianus, kami harapkan bahwa proses pencarian untuk 5 penumpang yang kini dinyatakan hilang bisa segera dievakuasi dan dalam keadaan selamat kembali bertugas Pak. Dan pemirsa, kita beralih ke info